kalau tidak karena pandemi tidak akan pernah kejadian. Tapi ternyata bisa kok memungkinkan. Nah, ini satu lagi yang menarik dari Sekolah Indonesia Luar Negeri. Saya diminta memberi sambutan pada acara pembukaan pelatihan diseminasi juga untuk para guru Indonesia yang mengajar di Sekolah Indonesia Luar Negeri, dimotori oleh Sekolah Indonesia Luar Negeri di Jepang, di Tokyo. Tapi pesertanya totalnya itu kalau tidak salah hampir totalnya 200-an orang dari 13 negara. Jadi apa yang dikerjakan ini menjangkau seluruh diaspora Indonesia yang ada di dunia, seluruh halaman pendidikan dari sejarah. Tantangannya sama kok, guru-guru semua kewalahan untuk bertransformasi digital overnight, bukan dengan persiapan cukup lama, tapi mendadak harus langsung harus jalan. Nah, ini tidak bisa dipungkiri menjadi tantangan di seluruh dunia. Nah, namun apa yang dikerjakan oleh teman-teman semua menjadi satu motivasi dan satu inspirasi bagi kita semua di dunia. Nah, ini yang saya mau share sedikit. Saya mau share screen ya, Bapak dan Ibu. Saya mau screen tampilan saya. Maaf kalau ada background suara-suara di belakang. Beginilah kalau bekerja dari rumah. Ini sudah jadi the new normal dan ini yang tidak bisa dihindari. Sebentar, saya share screen. Oke. Nah, terlihat ya layar saya. Nah, ini program yang agak, ya mungkin bisa dibilang, bukan agak lagi sih, sangat-sangat sangat mendadak, sangat sangkuriang, sangat roro jonggrang, di mana ide ini muncul dari teman-teman Microsoft Innovative Educator Fellow, Pak Yuce, Pak Andri, Pak Mansur. Mereka yang propose ide gila untuk melatih guru-guru se-Indonesia karena dirasa kebutuhannya sangat nyata, sangat urgent, sangat konkret dan harus dilakukan sekarang. Dan saya setuju. Saya bilang saya siap bantu, saya siapkan platformnya, saya siapkan support sistemnya di belakang, apapun yang dibutuhkan saya bantu sebisanya. Dan ternyata jalan. Buka pendaftaran, pertamanya mungkin targetnya 1.000 atau 2.000 orang, tahu-tahu dalam hitungan belum sampai seminggu sudah hampir mencapai 7.000 orang yang daftar. Sampai akhirnya ketakutan sendiri semua orang dan ditutup sebelum waktunya karena sudah membludak sekali. Nah, dari situ ketika dilatih dan ada komponen diseminasi, ternyata tidak kalah luar biasanya responsnya. Target kami setiap orang mendiseminasi 20, ini rata-rata yang memasukkan jumlah peserta itu 50, 100, ada yang sampai beberapa ratus. Nah, ini saya sangat kaget karena bisa ternyata mengadakan kegiatan itu tanpa dalam tanda petik harus mengeluarkan biaya untuk mendatangkan orang, menyediakan makan, dan lain-lainnya. Semua itu ternyata bisa kok memungkinkan. Kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman ini semua memang
tanpa biaya. Kami tidak membiayai apapun, namun kami menyiapkan sertifikat, materi, dan rekognisi, serta ini kami laporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya melalui Dirjen GTK. Kegiatan ini pun kami laporkan langsung ke Mas Menteri, dan responnya sampai saat ini cukup baik dari mereka. Nah, ini merupakan bagian dari guru penggerak Kemdikbud dengan pendekatan Microsoft. Konsepnya sama persis, hanya beda penggunaan perangkat saja. Nah, ini yang dikerjakan Bapak dan Ibu semua merupakan bagian dari sejarah di Indonesia, bahwa kita mampu melakukan kegiatan ini tanpa harus dimotori oleh Kemdikbud langsung, semuanya dijalankan secara mandiri dan bisa karena semangatnya berbagi, bukan semangat mencari biasanya ada yang mencari sertifikat lah atau mencari kesempatan ganti suasana. Nah, sekarang dalam kondisi ini semuanya mau belajar dan semuanya mau berbagi. Ini luar biasa sekali. Sekilas apa yang sudah terjadi selama beberapa minggu terakhir ini, Bapak dan Ibu, saya mau share sedikit. Nah, ini contohnya kami mengadakan sesi di ini saya lupa di mana ya. Maaf, sudah kebanyakan saya diundang untuk seminar kegiatan agak mabuk sekarang. Oh, ini kemarin dengan P4TK IPA. Dan baru juga tadi saya ngomong lagi menyambut teman-teman di P4TK IPA yang mulai diseminasi juga hari ini. Lalu ini contohnya lagi, ini di acara penutupan diseminasi di Kabupaten Sinjai. Jadi mereka sudah mulai lebih cepat dan acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Pak Andi Jeffrianto Asapa. Ini menjadi program di Dinas Pendidikan. Dari kami targetkan melatih 20 orang masing-masing, mereka sudah melatih 900 dan masih akan rencananya melatih lagi 2.500 orang berikutnya. Ini di luar ekspektasi. Saya tidak pernah menyangka seluruh guru di satu kabupaten itu akan mendapatkan pelatihan dalam bulan Juli ini. Ini sesuatu yang mungkin kalau tidak karena pandemi tidak akan pernah kejadian. Tapi ternyata bisa kok memungkinkan. Nah, ini satu lagi yang menarik dari Sekolah Indonesia Luar Negeri. Saya diminta memberi sambutan pada acara pembukaan pelatihan diseminasi juga untuk para guru Indonesia yang mengajar di Sekolah Indonesia Luar Negeri, dimotori oleh Sekolah Indonesia Luar Negeri di Jepang, di Tokyo. Tapi pesertanya totalnya itu kalau tidak salah hampir totalnya 200-an orang dari 13 negara. Jadi apa yang dikerjakan ini menjangkau seluruh diaspora Indonesia yang ada di dunia, seluruh elemen pendidikan di berbagai negara. Ini bagian dari sejarah yang luar biasa, khususnya paling tidak untuk saya pribadi. Saya sangat kagum melihat segala potensi dan segala yang mampu dilakukan oleh teman-teman pendidik di Indonesia. Tujuan dari pelatihan ini memang untuk berbagi. Dan ketika bisa berbagi sejauh ini, seluas ini, tanpa, mungkin saya boleh bilang jujur ini tanpa persiapan yang sangat lama. Biasanya mau bikin event seperti ini persiapannya itu bisa sampai
3 bulan atau 6 bulan. Ini persiapannya kurang dari sebulan bisa disusun semua dan jalan. Pada kenyataannya di lapangan ini banyak sekali yang sudah lulus dan bisa mendiseminasikan ke teman-teman yang lain. Berarti mereka belajar dalam waktu kurang dari 1 bulan sudah bisa lagi membagikan ilmunya ke teman-teman yang lain, mengajari hal-hal yang baru. Artinya potensi guru Indonesia itu sebenarnya luar biasa. Mungkin harus dibuat terpaksa dulu, baru bisa. Toh, nyatanya sekarang teman-teman ikut dan berbagi ini dengan teman-teman lainnya nanti. Harapannya ketika selesai pelatihan ini kan pelatihan diseminasi, mungkin tidak diteruskan lagi, atau nanti tergantung usulan dari teman-teman MIE Fellow, kalau punya ide gila lagi dan masih cukup kuat melakukannya, ayo kita lakukan lagi. Tapi kalaupun tidak, silakan Bapak dan Ibu teruskan lagi ke teman-teman di lingkup kerja terdekatnya atau di komunitas terdekatnya. Silakan berbagi. Apa yang diberikan oleh Microsoft ini memang gratis. Teams dan Office 365 Education ini harganya memang 0 rupiah. Sudah dari sebelum pandemik pun harganya 0 rupiah. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kenapa tidak pakai dari dulu. Cuman biasa, kalau belum kepepet kan belum mau. Nah, ini memang harganya 0 dan bisa dibagikan ke siswa dan guru di seluruh Indonesia tanpa harus punya tanpa harus berbayar apapun. Silakan dipakai, silakan dibagikan, dan berlakunya selamanya. Jadi ini memang investasi Microsoft di dunia pendidikan, bukan hanya pelatihan, tapi juga membagikan tools secara gratis untuk institusi pendidikan, sekolah, perguruan tinggi, dinas pendidikan, bahkan Kementerian Pendidikan pun bisa menggunakannya. Nah, ini merupakan komitmen Microsoft untuk dunia pendidikan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, tadi saya barusan dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini kalau produknya gratis dibagikan, apakah aman? Apakah safe? Nah, ini yang saya mau share sedikit, Bapak dan Ibu. Ini prinsip keamanannya Microsoft, bahwa semua platform yang dipakai, semua platform yang ditawarkan oleh Microsoft ke customer-nya, pendidikan, perbankan, pertambangan, pemerintahan, dan yang lain-lain, semua prinsipnya sama. Pasti aman, mulai dari identitasnya itu selalu aman, aksesnya itu bisa diatur, threat protection, jadi kalau ada serangan-serangan cyber, itu pasti akan ditanggulangi secara otomatis. Tidak perlu pakai aplikasi tambahan lagi, tidak perlu pakai antivirus lainnya, itu sudah cukup. Dan informasi yang ada di dalam layanan kami itu semuanya diproteksi. Kenapa? Ini merupakan standar yang diberikan Microsoft, baik itu ke Office 365 Education yang free, ataupun yang dipakai di Departemen Pertahanan Amerika, ataupun di perbankan yang ada di seluruh dunia. Indonesia juga ada beberapa bank yang pakai teknologi Office 365 ini. Bedanya, mereka berbayar. Mereka membayar harga yang cukup signifikan dibanding Bapak dan Ibu semua. Di education itu harganya 0, kalau di perbankan itu harganya lain per user per bulan. Jadi apa yang dipakai ini harganya sebenarnya sangat mahal. Kalau dikonversikan, nilai yang dipakai oleh guru-guru di Indonesia ini sudah mencapai puluhan juta dolar yang dibagikan. Nah, data yang dimiliki itu dikunci dan menjadi milik Bapak dan Ibu semua, milik organisasi tempat Bapak dan Ibu bernaung. Kami tidak punya akses. Saya tidak tahu ada berapa jumlah user yang ada di dalam masing-masing organisasi. Saya hanya tahu punya data trafficnya. Bagaimana sih? Jadi saya bisa monitor kalau ternyata traffic di satu akun ini tinggi, mereka butuh support tambahan, nah itu bisa kami bantu. Tapi kami tidak punya data, tidak punya akses,
Jadi kalau mau reset password lupa, jangan tanya ke saya, tanya ke orang yang memberikan akun itu, yaitu master trainer Bapak dan Ibu, atau kalau yang sudah deploy di organisasinya, tanya ke admin di organisasinya itu. Saya bukan orang yang bisa menjawab, oh email saya gimana cara masuknya, saya lupa password, saya tidak bisa jawab itu, saya tidak punya aksesnya, tidak tahu akunnya sama sekali. Jadi itu saya kembalikan ke masing-masing dari mereka. Dan keamanan ini dijamin, standarnya ini kelas dunia. Ini adalah daftar organisasi yang sudah Microsoft ikuti standar keamanannya. Nah, ada sebanyak ini, dan ini belum semua. Rasanya masih akan bertambah lagi. Dan untuk dunia pendidikan ada standar-standar lagi yang sudah diikuti oleh Microsoft dari berbagai negara. Jadi dari Eropa itu punya standar sendiri mengenai keamanan aplikasi untuk keluarga, untuk anak-anak, dan itu masing-masing negara Eropa beda-beda. Prancis ada sendiri, Jerman ada sendiri, Belgia dan lain-lain, UNESCO juga punya standar, itu beda-beda. Itu ada, dan Microsoft semuanya sudah comply. Jadi jangan takut masalah data, masalah security, kami berani jamin ini standar dunia. Begitu. Nah, apapun yang ditawarkan itu sama dengan yang ditawarkan di enterprise. Kemarin ini Microsoft, kalau Bapak Ibu iseng-iseng coba cari berita tentang JEDI, JEDI, itu kontrak yang diberikan dari Pentagon ke Microsoft terkait proyek keamanan negaranya. Kalau mereka sampai memberikan itu ke Microsoft, artinya kami sudah sesuai dengan standar mereka. Silakan dicari sendiri, itu beritanya. Begitu, Bapak dan Ibu. Nah, terakhir, sebelum saya serahkan kembali ke Pak Yuce, ada satu cerita yang ingin saya bagikan sedikit. Ini saya sudah lihat dari sebulan lalu, dan ini sangat menyentuh bagi saya. Ini juga sudah saya ceritakan ke teman-teman di Microsoft Indonesia dan Microsoft Worldwide Education, bahwa pelatihan ini menjangkau siapapun di Indonesia dengan kondisi apapun. Belajar itu tidak harus di dalam ruang kelas, tidak harus di dalam ruangan yang dengan infrastruktur lengkap. Ini di salah satu desa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, di mana koneksi sinyal itu susah, hanya ada di titik-titik tertentu. Namun bisa diselesaikan pelatihannya dan bisa menguasai dan bisa melakukan diseminasi. Artinya bukan alasan lagi kalau saya tidak punya jaringan, saya infrastruktur terbatas. Selama masih ada listrik, masih bisa diakalin. Bahkan ada yang ikut pelatihan, ketika dia harus mengerjakan tugas, mereka sampai bawa 2 atau 3 laptop supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas itu. Ketika satu habis, bisa berganti. Jadi saya yakin melihat pengalaman ini, potensi guru-guru di Indonesia itu sangat luar biasa, sangat memungkinkan. Selama ini permasalahannya mau atau tidak mau. Nah, kalau sekarang mau tidak mau harus bisa. Dan dengan kesempatan ini, saya yakin guru Indonesia akan naik kelas, sehingga anak-anak didik kita juga akan naik kelas nantinya. Naik kelas dalam arti pembelajaran akan berbeda, dan harapannya pengalaman belajar anak-anak berubah menjadi lebih luar biasa lagi, berubah agar sesuai dengan kondisi yang sekarang. Jangan takut, Bapak dan Ibu, tidak ada yang tahu persis model yang paling akurat itu seperti apa. Tiap daerah punya gayanya masing-masing. Saya ngobrol dengan teman-teman di Jawa Tengah, Jawa Timur, sama-sama Jawa saja itu bisa berbeda gayanya. Untuk yang di luar Jawa, itu berbeda-beda lagi, sangat menarik. Saya sedang lihat juga apa yang dikerjakan teman-teman di Indonesia paling barat, di Aceh, dengan Indonesia paling timur, di daerah Papua, itu luar biasa menariknya. Ini
yang langka untuk kita semua juga, Bapak dan Ibu. Silakanlah berkomunikasi antar sesama peserta diseminasi. Ini kesempatan yang mahal untuk kita belajar tentang kultur, belajar tentang Indonesia itu seperti apa sih, seluas apa sih, dan kekayaan budaya kita itu sangat luar biasa. Ini yang saya pelajari dalam beberapa hari terakhir ini. Ketika baca hasilnya, lihat-lihat datanya, luar biasa. Indonesia itu luar biasa sekali potensinya. Dengan kegiatan, mungkin bisa dibilang tanpa modal lah. Kondisi kita semua sedang babak belur. Dinas pendidikan semua daerah sudah kehabisan anggaran karena harus dialihkan ke penanganan COVID. Kementerian Pendidikan pun juga sudah cukup habis-habisan anggarannya dikonversi untuk penanggulangan COVID dan semuanya berubah. Namun kegiatan ini tetap bisa jalan. Artinya memang semangat berbagi kita itu luar biasa tingginya. Ini menjadi satu cerita yang paling fenomenal, dan ini ketika saya ceritakan ke teman-teman saya yang di Worldwide Education pun mereka sangat kagum dan penasaran. Mereka ingin belajar. Ini jadi satu case study yang sangat luar biasa untuk dunia pendidikan di dunia. Sekali untuk itu, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas partisipasi teman-teman dalam kegiatan ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya sekedar mengisi waktu, tapi betul-betul bermanfaat untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. New normal akan menjadi seperti ini, dan ya sepertinya masih akan cukup panjang waktu kita untuk beralih ke pembelajaran digital. Bahkan sesudah, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kembali normal pun, ini tetap harus menjadi salah satu opsi pembelajaran. Toh ternyata semua bisa dengan segala kondisi. Nah, ini harapan saya, dan semoga teman-teman semua bisa sukses menyelesaikan kegiatan ini, dan nanti kita bisa bertemu lagi pada saat sesi penutupan di, kalau tidak akhir bulan ini, di awal bulan Agustus nanti. Kurang lebih dari saya itu, Mas Ica, untuk kurang lebihnya apa yang saya katakan, misalkan ada kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke panitia, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Obed Kosianto yang sudah memberikan cerita menarik dan memberikan penguatan dan kisah-kisah tentang pelaksanaan PJJ di Indonesia New Normal pada saat hari ini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab yang nanti juga akan dibantu menjawab oleh Bapak Obed Kosianto, saya akan tampilkan ini Bapak Ibu tentang panduan diseminasi yang tentu Bapak Ibu sudah terima sebelumnya. Saya sharing screen dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah menerima panduan diseminasi peserta POT Microsoft Innovative Educator Expert tahun angkatan 2020 ya, dari master planner masing-masing. Nah, yang pada siang hari ini Bapak Ibu, saya hanya akan mengingatkan kembali tentang hasil yang diharapkan dari program diseminasi ini. Jadi kegiatan diseminasi peserta training of trainers to inovatif ini diharapkan bahwa kita bisa memberi sebuah solusi pelaksanaan pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Jadi saya rasa gerakan kita dari seluruh penjuru Indonesia ini
bisa menjadi sebuah jawaban atau sebuah solusi bagaimana teman-teman guru di seluruh Indonesia ini melaksanakan pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Dan yang kedua tentu saja Bapak Ibu, hasil yang diharapkan adalah Bapak Ibu dan teman-teman guru penggerak se-Indonesia bisa meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di Indonesia. Tidak hanya penguasaan teknologinya, karena belajar teknologi itu bisa dilaksanakan semua orang, tapi hal yang paling menarik adalah bagaimana Bapak Ibu bisa membagikan ilmu ini kepada sesama pendidik di lingkungannya. Ini yang Bapak Ibu, guru penggerak dari Microsoft yang bisa membagikan ilmu kepada sesama pendidik di lingkungannya. Kita punya ilmu Bapak Ibu, kita punya hal yang bisa menjadi jawaban untuk pelaksanaan PJJ di Indonesia, dan kita bisa membagikan ini semua kepada teman-teman, itu hal yang sangat luar biasa. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita bersama bisa memberikan kontribusi positif dalam penyiapan pembelajaran online di semester mendatang. Bapak Ibu, acara ini diadakan di bulan Juli, dan kita tahu bersama bahwa tahun ajaran baru akan berlangsung juga di bulan Juli, tanggal 13, dan di hampir semua daerah di Indonesia juga masih menerapkan pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran daring, sehingga Bapak Ibu ini saya rasa akan melengkapi Bapak Ibu dengan berbagai macam hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PJJ di Indonesia, dan juga teman-teman guru se-Indonesia bisa siap menghadapi new normal, era barunya Indonesia dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, hasil yang diharapkan berikutnya adalah Bapak Ibu, dari pelaksanaan diseminasi TOT Guru Inovatif Angkatan 2020 ini, ada jumlah pendidik yang tergabung dalam komunitas Guru Inovatif Indonesia ini semakin bertambah banyak. Kita tahu bahwa di komunitas Guru Inovatif Indonesia itu jumlahnya masih tidak sebanding dengan jumlah seluruh educator di seluruh Indonesia, Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya program ini, pemerintah Indonesia mempunyai banyak stok ya, banyak tenaga-tenaga handal, banyak guru penggerak se-Indonesia, sehingga Indonesia New Normal ini bisa benar-benar terlaksana dengan baik. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya ingatkan, saya bagikan kembali. Nah, ini tentang jadwal Bapak Ibu. Saya akan mengingatkan dua hal ya, karena yang pertama kita sudah jalani ini, di hari ini kita sudah sampai di pelaksanaan yang poin keempat, yaitu pelaksanaan diseminasi. Jadi tanggal pelaksanaan diseminasi direncanakan mulai tanggal 5 sampai tanggal 10. Dan ini bisa dimulai lebih awal dari permintaan Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah setempat. Dan beberapa daerah sudah ada yang mengajukan pelaksanaan lebih dulu, dan ini sudah dimulai oleh teman-teman di beberapa daerah. Nah, Bapak Ibu yang melaksanakan tanggal 5 sampai 10, mari kita laksanakan ini dengan baik. Kita berikan ilmu yang kita punya, sehingga teman-teman guru pengajar se-Indonesia bisa mengikuti atau mengoptimalisasi pembelajaran jarak jauh dengan lebih baik. Pelaporan pelurusan diseminasi ini direncanakan akan ada di tanggal 15 Juli, Bapak Ibu. Ini tanggal sementara yang masih seperti ini. Nanti jika ada info lebih lanjut, kita akan berikan informasi melalui master trainer di kelas masing-masing, Bapak Ibu. Nah, untuk penutupan resmi dari panitia, rencana semula kita adakan di tanggal 29 Juli tahun 2020. Tapi tanggal ini masih tentatif, Bapak Ibu, masih kita kaji tanggal mana yang lebih baik, sehingga semua hal, semua pihak bisa bergabung, Bapak Ibu semua bisa bergabung ke dalam penutupan resmi dari panitia. Nah, Bapak Ibu, apakah tetap tanggal 29 atau kita nanti laksanakan di bulan Agustus, Bapak Ibu nanti menunggu informasi dari masing-masing master trainer. Yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu adalah penutupan ini nanti Bapak Ibu wajib mengikuti ya. Kalau perlu nanti diajak semua teman-teman satu sekolah
atau satu NGMP itu boleh diajak semua. Sehingga Bapak Ibu, teman-teman yang lain yang mungkin tidak tergabung dalam pelaksanaan diseminasi ini karena jatah kuota yang Bapak Ibu sediakan terbatas, tetap bisa mengikuti atau menerima info-info menarik dari Microsoft Indonesia dan dari pihak-pihak yang nanti akan kami undang ke dalam penutupan resmi. Begitu Bapak Ibu, ini tentang timeline kita. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini akan saya buka sesi tanya jawab. Ini sudah masuk berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya bacakan, ini tidak mungkin saya bacakan semua Bapak Ibu, ini sudah banyak sekali. Ini saya lihat datanya yang sudah bertanya di chat room ya. Bapak Ibu tetap bisa bertanya, silakan, tetap nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sudah posting di chat room kita. Baik, pertanyaan yang pertama ini dari Bapak Sulfian Yusmana. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Obertosianto. Bapak Obertosianto bisa dibantu menjawab ya Pak untuk pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah seperti ini, dalam konteks program guru inovatif yang menggunakan daring seperti ini, bagaimana strategi Microsoft untuk guru yang tinggal di daerah terpencil tapi ada keinginan untuk mengikuti program-program ini tapi terkendala dengan sarana prasarana yang kurang mendukung. Oke, itu pertanyaan yang lumayan rumit ya Pak. Tapi saya melihatnya begini Pak. 5 tahun terakhir ini Kementerian Pendidikan itu membagikan banyak sekali perangkat komputer ke sekolah terkait UNBK waktu saat masih ada UNBK. Nah, rata-rata perangkat itu diberikan di sekolah dan itu bisa dimanfaatkan juga. Saran saya ingat sekali ketika mendampingi tim panitia dari kementerian dan pada saat BIMTEK itu, pesan dari tim kejaksaan adalah sebaiknya itu dipakai bukan hanya untuk kepentingan UNBK, tapi untuk pembelajaran sehari-hari dan untuk kegiatan lainnya dimaksimalkan. Tidak apa-apa kalau rusak karena dipakai, jangan sampai rusaknya karena tidak dipakai. Jadi silakan dimanfaatkan apa yang ada, Bapak dan Ibu. Setahu saya sih banyak teman-teman di daerah yang tetap masuk ke sekolah meskipun siswanya tidak masuk. Itu jadi satu opsi. Nah, tapi yang perlu diingat juga bahwa belajar daring ini punya tantangan tersendiri lagi. Ketika salah satu pembicara narasumber di sesi talk show kami bercerita kalau banyak kondisi rumah itu juga tidak punya perangkat yang cukup untuk semua orang. Ada satu keluarga punya 3 anak, hanya punya satu perangkat, hanya satu laptop, atau bahkan hanya ada satu Android device yang dipakai oleh orang tuanya kerja sebagai ojek online. Nah, jadi itu banyak tantangan lagi. Bagaimana sekarang guru mendesain pembelajarannya agar bisa mengakomodir keterampilan hidup. Jadi tidak mesti bicara menuntaskan materi ajar sekian banyak yang ada di buku cetak, itu mustahil. Kita ngomong apa adanya saja, Bapak dan Ibu. Apa yang sudah diajarkan secara tatap muka yang harusnya itu bisa selesai, bisa dipahami, masih banyak juga anak-anak yang susah payah. Apalagi kalau mereka harus belajar mandiri dari rumah, di mana mungkin kondisinya tidak kondusif. Lebih tidak kondusif di rumah dibanding di sekolah.
contohnya seperti kondisi saya di rumah, anak saya 3, semuanya aktif, ada pelajarannya bersama, tidak punya kamar masing-masing, saya juga harus kerja, jadi kita berbagi internet, berbagi ruangan, dan belum lagi ya namanya anak-anak pasti ada berantemnya lah, ributnya lah, begini begitu. Makanya itu mungkin tidak kondusif. Yang dipentingkan sekarang adalah apa yang harus mereka kuasai. Ketika lewat misalkan 1 tahun, apa sih yang harus mereka kuasai? Itu yang jadi fokus utama. Jangan terjebak, kalau saran saya jangan terjebak pada ini buku cetak fisika atau buku cetak matematika harus selesai semua. Belum tentu mereka butuhkan semuanya. Yang penting apa yang di usia mereka itu harus mereka kuasai, itu yang diutamakan. Memang kita harus berani merombak agar tidak hilang waktu sia-sia. Gitu. Saya berani jamin Bapak Ibu, saya belajar fisika dulu aja, tatap muka, sampai les fisika juga, sampai sekarang sudah lupa semua apa yang dipelajari dulu fisika. Jadi tidak usah terlalu muluk-muluk, harus bisa ini, sampai anaknya harus bisa olimpiade dari jarak jauh. Itu terlalu mengharap yang berlebihan. Bukan meremehkan, tapi sebaiknya jangan sampai buat kita stres sendiri. Gitu dari saya. Ya, baik. Terima kasih jawabannya Pak Albert. Dari Pak Sufyan, demikian tadi sudah dijawab oleh Pak Albert Dosianto ya, tentang bagaimana mengatasi keterbatasan tanah dan prasarana yang kurang mendukung yang ada di daerah-daerah terpencil begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Albert ini dari Ibu Yeti Widya Kusuma Santi, Pak. Beliau bertanya tentang jika kegiatan pelatihan ini akan kami tindak lanjuti untuk mengadakan pelatihan-pelatihan serupa berikutnya. Beliau menambahkan mengingat peminatnya masih sangat banyak tapi dibatasi karena kuota dan takut tidak bisa menghandle atau banyak, bagaimana prosedurnya dan bagaimana caranya. Terima kasih. Silakan Pak. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya harusnya ke panitia ini. Saya yang disuruh ngomong. Pada prinsipnya, silakan nanti menghubungi para guru inovatif kami. Prinsipnya kegiatan ini tidak hanya pada saat ini saja. Kenapa saat ini dibatasi? Supaya tidak membludak dan tidak terlalu menyiksa teman-teman semua. Ini semua teman-teman fellow dan semua teman-teman trainer sudah cukup babak belur, kalau boleh saya jujur, untuk mempersiapkan sesi diseminasi ini. Ini sesuatu yang di luar ekspektasi, peminatnya membludak non-stop. Kalau tidak di-stop, itu terus-terusan dan kitanya semua yang kewalahan. Kalau memang masih mau lanjut, silakan. Itu sangat bisa. Nanti silakan dikomunikasikan lewat master trainernya. Bisa kita atur sesi tersendiri. Kalau memang mau misalkan untuk satu MGMP-nya, untuk satu sekolahnya, atau satu dinas kabupatennya, silakan. Itu sangat-sangat dimungkinkan sekali. Jadi ini memang kegiatan yang berlangsung sepanjang tahun. Silakan disesuaikan dengan waktu yang memungkinkan untuk teman-teman semua. Gitu. Ya, demikian Bu Yeti ya. Jadi jika Ibu masih ada pelatihan-pelatihan selanjutnya, silakan Bu. Karena Bu Yeti saya yakin juga di tempatnya Ibu masih bisa berkoordinasi dengan master trainer di tempat masing-masing ya. Bapak Ibu, sekarang kita kan sudah menyediakan master trainer untuk semua provinsi. Jadi Bapak Ibu jika masih ada pelatihan-pelatihan yang tidak tergarap di acara TLT ini, Bapak Ibu bisa menyelenggarakan secara mandiri tentu saja ya. Berkoordinasi dengan master trainer, nanti master trainer tentu akan berkoordinasi dengan Microsoft Indonesia. Jadi master trainernya Bapak Ibu itu bisa disebut sebagai perpanjangan tangannya Microsoft Indonesia ya, yang membantu Bapak Ibu dalam training-trainingnya di tempat, karena tidak mungkin Albert akan datang ke semua wilayah Indonesia. Bisa datang ke semua wilayah Indonesia hanya dengan cara dengan model
daring seperti ini. Jadi seluruh Indonesia terjangkau pada siang hari ini, Bapak. Ini luar biasa banget. Begitu ya, Bu Yati. Jadi Master Trainer akan masih menemani Bu Yati sebenarnya di setiap setiap kegiatan yang Bu Yati juga lakukan. Setiap kesulitan apapun silahkan juga langsung dikomunikasikan dengan Pak. Baik, yang selanjutnya Pak Albert, ini ada pertanyaan dari Pak Trisno Widodo. Ini masih 10 menit ya, masih 10 menit Bapak Ibu, jadi ini masih selanjutnya dengan membaca pertanyaan. Pertanyaan dari Pak Trisno Widodo adalah Microsoft yang sudah dikembangkan sedemikian canggih untuk dunia pendidikan kita, apakah dapat diakses di seluruh pelosok Indonesia? Jika fasilitas dan infrastruktur jaringan belum memadai, dan apakah bisa untuk anak usia PAUD dan SD? Terima kasih. Silakan. Oke, pertanyaannya sangat bagus, Pak. Kalau bicara bisa diakses dari manapun, yang penting selama ada perangkat bisa diakses. Jangankan di pelosok, di Jakarta saja, saya kalau di satu posisi dalam rumah itu saya berdiri di situ sudah tidak dapat sinyal, baik itu wifi di rumah ataupun dari sinyal operator saya. Jadi kondisi Jakarta pun memang sedikit lebih baik, tapi tidak artinya luar biasa sekali. Masih banyak daerah-daerah di Jakarta pun blank spot, tidak sepenuhnya tercover. Nah, tinggal strategi menggunakannya itu seperti apa. Kalau pakai teknologi, tidak artinya 100% setiap saat pakai teknologi, Bapak dan Ibu. Ini yang perlu disiasati. Bukan artinya teknologi ini menjadi solusi untuk semua hal, dan segala sesuatunya harus banyak hal. Khususnya anak PAUD, anak usia dini. Ini soalnya saya juga sangat merasakan, khususnya untuk anak saya yang baru naik ke kelas TK, minggu depan mulai sekolah. Nah, dia kalau dituruti main gadget pasti mau main gadget terus. Tapi kan sekolah bukan hanya main gadget, dia harus banyak berinteraksi, banyak bergerak. Apalagi anak-anak kecil itu energinya masih luar biasa sekali. Karena tidak main di sekolah, itu sampai malam masih sangat aktif. Orang tuanya sudah semaput, capek, anaknya masih tidak bisa diam. Nah, memang bagaimana menggunakan untuk anak-anak PAUD itu tantangannya luar biasa. Tidak bisa anak-anak ini dibiarkan terlalu lama di depan gadget juga, dan harus selalu didampingi. Nah, ini tantangannya ketika orang tuanya tidak bisa mendampingi setiap saat. Saya baru ngobrol dengan salah satu teman saya di Singapura yang selama 3 bulan terakhir kerja dari rumah, kedua suami istri. Namun sekarang Singapura kan sudah lebih terbuka, anaknya bisa masuk sekolah lagi, dia masukkan sekolah, meskipun orang tuanya masih harus kerja dari rumah, mamanya harus kerja dari rumah. Kenapa? Karena kalau ada orang tua di rumah kan, ada anak di rumah, orang tua yang nggak bisa kerja, dan itu agak sulit. Nah, kalau mau strateginya memang bagaimana mendesain pembelajaran kepada orang tuanya untuk bisa mengajarkan ke anaknya lagi. Tidak bisa dilepas sendiri. Nah, ini memang harus ada penyesuaian. Apakah dibuat kegiatannya jadi mungkin jamnya lebih sore, bukan jam pagi, atau orang tua dikirimkan materi dari guru untuk disiapkan selama seminggu misalkan. Nanti orang tuanya tinggal print atau disiapkan perangkat yang mungkin harus diambil atau dikirimkan ke rumah, instruksinya baru via daring agar ada bukti kegiatannya. Tantangan di era digital sekarang ini adalah bukti kalau betul-betul terjadi interaksi. Ini yang harus bisa diperlihatkan.
Kenapa orang tua sekarang juga banyak yang kritis, banyak yang ingin tahu anak saya jadi belajar apa, hasilnya apa. Biarkan orang tua ini juga terlibat menjadi mitra dalam kegiatan belajar. Teknologi ini yang membantu, oh ini untuk orang tuanya, bukan untuk anaknya langsung. Anak PAUD dan SD, paling tidak SD kelas dasar, kelas kecil, kalau menurut saya pribadi sih belum waktunya mereka belajar secara daring, tapi ya tidak ada pilihan sekarang. Ya paling tidak ya disiapkan materinya kalau memang daerah rumah orang tua yang jauh-jauh, agar mereka bisa lakukan sendiri di rumah, atau beberapa konten dibuat oleh gurunya, direkam dan dibagikan secara daring supaya anak-anaknya bisa belajar. Mereka akan tetap merasa dekat dengan gurunya kalau mereka melihat wajah gurunya, atau entah bisa video conference seminggu sekali atau beberapa hari sekali gitu. Minimal tetap ada kedekatan emosionalnya mereka. Itu sih yang penting menurut saya. Jadi bukan masalah teknologinya. Baik, terima kasih Pak Obed. Ini pertanyaan terakhir Pak dari Pak Karsidi, karena waktu kita tinggal 5 menit. Pertanyaan dari Pak Karsidi adalah bagaimana jika nanti para trainer ini akan mengadakan POT untuk guru-guru penggerak? Bagaimana cara mengajukan akunnya, dan apakah ada biaya dari Microsoft untuk kegiatan ini? Pak Karsidi dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Pak. Silakan. Oke. Kalau permohonan akun khususnya untuk Jawa Tengah sih bisa memanfaatkan akun Jateng Pintar. Nah itu silakan kontak Mas Yuce untuk informasi lebih lanjut. Tapi permohonan akun itu bisa nanti disampaikan melalui para master trainernya masing-masing. Jadi teman-teman yang ikut sekarang mau mengadakan lagi bisa minta ke master trainernya, dan ke atasnya lagi juga bisa nanti dibantu disiapkan. Lalu yang penting disiapkan domainnya saja dulu. Kalau perkara biaya, kami sama sekali tidak memungut biaya apapun untuk pelatihan, untuk akun. Paling Bapak Ibu hanya siapkan biaya untuk membeli domain sekolahnya dulu. Office 365 ini membutuhkan domain organisasi pendidikan resmi untuk dikaitkan. Jadi baru bisa dibagikan, bukan diberikan kepada individu yang mengaku guru atau pendidik tapi tidak punya organisasi. Itu yang tidak bisa. Makanya kami butuh domainnya. Hanya itu saja. Biaya domain itu kurang lebih 200.000, 250.000 per tahun, dan bisa dipakai untuk membuatkan akun mau sampai 100.000 akun pun bisa. Seperti Guru Inovatif ini, seperti sudah sampai beberapa ratus ribu ini penggunanya. Hanya perlu biaya domain saja. Jadi tidak ada biaya apapun. Bahkan untuk sertifikat pun kami tidak pernah memungut biaya apapun, Bapak dan Ibu. Kalau saat ini sertifikat yang kami sanggup berikan sebatas sertifikat digital, karena kalau untuk mencetak dan mengirim sekarang biayanya itu jadi sangat mahal dan sangat lama sekali prosesnya. Jadi yang kami berikan sebatas sertifikat digital bagi yang telah menyelesaikan semua materi pelatihan. Kami selalu memberikan materi pelatihan itu setara dengan 32 jam pelatihan minimal, agar sertifikatnya itu lebih bermakna bagi teman-teman semua. Bukan sekedar sertifikat kehadiran webinar ini. Ada 26.000 orang yang hadir. Apakah semua akan dapat sertifikat saat ini? Tidak. Kalau mereka selesai semua materi, akan diberikan sertifikat. Itu saja. Jadi jangan takut. Tidak ada biaya, dan kami memang tidak pernah memungut biaya apapun untuk pelatihan atau untuk Office 365 Education ini. Kecuali kalau Bapak Ibu ingin pakai versi yang lebih komplit, yang perlu versi lisensi A3 atau A5-nya, baru itu berbayar. Kalau tidak ada biaya apapun selain biaya domain. Itu.
terima kasih Pak Obed sudah menemani dan menjawab pertanyaan dari teman-teman guru penggerak di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ini waktu sudah menunjukkan jam 14 WIB ya. Berarti ini Bapak Ibu kita sudah 1 jam di dalam opening diseminasi TOT Guru Inovatif angkatan tahun 2020. Baik, Bapak Ibu, Bapak Ibu silakan nanti koordinasi dengan master trainer masing-masing untuk pelaksanaan ini. Bapak Ibu selamat menjalankan tugas. Bapak Ibu selamat belajar menguasai teknologi Microsoft yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk pembelajaran sehari-hari nanti di New Normal Education-nya Indonesia. Dan Bapak Ibu jangan sungkan memberikan cerita-cerita menarik kepada kami. Nanti akan kami berikan mekanisme caranya supaya Bapak Ibu bisa memberikan cerita-cerita menarik, hal-hal yang bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman guru se-Indonesia seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Albert, di mana ada satu hal yang menarik di satu peserta TOT. Nah, Bapak Ibu jika punya cerita-cerita menarik yang seperti ini, Bapak Ibu jangan sungkan untuk mengirimkan ceritanya kepada kami, Bapak Ibu ya, sehingga kisah-kisah ini akan bisa diterima oleh banyak teman yang lain dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman lain. Baik, dari saya cukup sekian Bapak Ibu acara pembukaan. Saya mau tambahkan satu lagi, tadi ada yang kelupaan. Titip pesan, saya hanya titip pesan mengulang apa yang tadi dikatakan Mas Cice sebelum ini. Tolong direkam dokumentasinya Bapak dan Ibu ketika melakukan kegiatan pelatihan ini. Ada yang melakukan secara daring, ada yang melakukannya tatap muka dengan protokol kesehatan di masing-masing daerah. Itu tolong direkam semua, mau itu foto ataupun video singkat ataupun narasi apapun, tolong dikumpulkan. Kami ingin buat satu cerita yang bisa diserahkan kepada Kemdikbud tentang apa yang sudah dilakukan selama era pandemik ini dan bagaimana kita mempersiapkan pendidikan era new normal dengan jalan latihan digital seperti ini. Ini untuk membuka wawasan ke mereka apa sih yang bisa dilakukan dan potensi yang bisa dibuka oleh guru-guru Indonesia itu sejauh apa. Ini yang kami ingin ceritakan, dan kalau banyak yang menarik dan menginspirasi, ini mau diangkat pada saat penutupan nanti. Berbagi cerita, banyak cerita-cerita yang menarik seperti yang tadi saya share. Saya harapkan bisa lebih banyak lagi cerita-cerita seperti itu. Ini sangat membuka wawasan kita dan membuka menyemangati diri kita sendiri bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa kita lakukan. Itu saja tambahan dari saya, Mas Cice. Ya, baik. Terima kasih Pak Bet. Ya, demikian tadi Bapak Ibu semua guru penggerak Indonesia, kita sudah diingatkan kembali oleh Pak Albert Rosianto bahwa jika Bapak Ibu nanti dalam setiap pelaksanaan kegiatan bisa mendokumentasikan ini dengan baik, sehingga ini bisa menjadi cerita untuk teman-teman yang lain ya. Bapak Ibu, hari ini kita mencetak sejarah pembelajaran daring ya, di mana kita se-Indonesia bisa berkumpul menjadi satu, ratusan ribu Bapak Ibu. Kita bertemu dalam satu wadah seperti ini dan kita juga bersedia berbagi ke teman-teman yang lain. Ini hal yang menarik sekali. Dan semua tadi sudah diceritakan oleh Pak Albert bahwa teman-teman di luar negeri pun ikut pengen tahu apa yang terjadi di Indonesia sih. Kenapa kok guru bergerak, guru bisa berlomba-lomba untuk ingin berbagi ilmunya ke teman-teman yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari kami cukup sekian Bapak Ibu untuk acara opening diseminasi TOT Guru Inovatif angkatan tahun 2020. Selamat belajar Bapak Ibu. Are you sure want to start live event now? Yes. Ya paling tidak ya
disiapkan materinya. Kalau memang daerah rumah orang tuanya jauh, domain itu. Robert, ya. Demikian tadi Bapak Ibu semua guru penggerak Indonesia, kita sudah diingatkan kembali oleh Pak Albert Rosianto bahwa jika Bapak Ibu nanti dalam setiap pelaksanaan kegiatan bisa mendokumentasikan ini dengan baik, sehingga ini bisa menjadi cerita untuk teman-teman yang lain, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini kita mencetak sejarah